Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UT dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan seseorang yang sebenarnya sudah saya kenal udah lama. Saya kenal beliau ini ya tahun 2013 dulu ya. Dan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi nih kalau teman-teman semuanya cari di YouTube ya, channelnya itu yang subscribe-nya itu udah banyak banget ya. Dan ini memang sangat membantu teman-teman semuanya dalam mengikuti proses pembelajaran di UT. Nah, ini saya perkenalkan nih yang punya channelnya, yang sudah punya subscribernya yang banyak ini ya, namanya ini Suntan. Assalamualaikum teman-teman, sehat ya. Kalau teman-teman cari di YouTube ya, channelnya itu namanya Sun Story. Nah, ini nih di balik channel tersebut yang selalu membantu teman-teman kaitannya dalam proses pembelajaran di UT. Dan Suntana ini salah satu alumni dari mahasiswa Universitas Terbuka khususnya di UT Bandung, program studinya S1 Akuntansi. Halo, apa kabar Suntana? Alhamdulillah Pak, Bapak sehat Pak. Belum. Aduh. Kok sekarang tambah sehat ya? Alhamdulillah Pak, subur makmur berkat UT teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu memberikan manfaat bagi kita semua, bagi para mahasiswa, tentu saja bagi juga para alumninya. Oke Suntana, udah lama ya kita udah nggak bersua terakhir waktu pas Suntana pergi dari UT Bandung ya. Iya betul Pak. Karena saya tahu Sultan itu waktu itu pernah bilang saya pengen fokus jadi seorang YouTuber. Karena memang sebelumnya Sultan ini punya channel, dulu channelnya itu lebih ke yang lain-lain. Ya, nge-vlog, tutorial dan sebagainya. Nah sekarang ini Sultan ini lebih ke channelnya isinya itu informasi khusus tentang UT teman-teman. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga jadi termotivasi nih ya melihat Sultan yang sudah berhasil pada saat ini. Oke Suntana, sebelumnya nih saya pengen tahu dulu kenapa sih dulu Suntana kuliah di UT? Oke Pak, kalau nanya dulu Suntana itu SMK Pak, di SMK Pasundan Majalaya. Dulu kan namanya SMK pasti langsung kerja sebenarnya. Cuman pas masa kelas 3 itu ada yang nawarin beasiswa. Nih ada katanya beasiswa di Universitas Terbuka. Cuman dulu ditawarnya itu program studi akuntansi sama biologi. Nah, Suntana kan biologi itu kurang minat. Udahlah akuntansi aja. Dulu mikirnya wah pasti bisa kerja di kantoran, di perbankan gitu kan ya, jadi akunting keren gitu. Ya ikutlah seleksinya bidik misi saat itu kan 2013. Tes. Alhamdulillah ya gitu aja sih Pak. Maksudnya gak yang nyari-nyari gimana. Cuma jadi karena memang dulu ada tawaran beasiswa, siapa sih yang nggak mau beasiswa gitu kan ya. Apalagi Suntana basicnya ekonomi ke bawah gitu kan, dulu mikir pengen kerja dulu lah gitu teh, biar dapat uang baru mungkin pengen kuliah. Taunya dapat tawaran beasiswa, ikut seleksinya, wawancara, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Nah teman-teman semuanya, Suntana ini seseorang mahasiswa yang menurut saya berkreasi juga dan aktif loh. Amin. Dulu saya sering minta tolong ke Suntana mau nggak jadi MC? Dia mau nggak bantuin kegiatan kemahasiswaan. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika kuliah di UT, wah gimana nih nanti kegiatan kemahasiswaannya ada atau enggak? Nah di UT itu sebenarnya banyak sekali kegiatan kemahasiswaannya, dan salah satu ini saya suka minta tolong nih. Terakhir kita pernah jadi minta tolong ya ke Suntana jadi MC acara yang di Gedung Sate ya waktu itu ya. Ya betul Pak. Terus kalau yang lain-lainnya kita juga ajak nih Suntana sosprom, kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Nah bisa nggak cerita Suntana ini tips ataupun ngasih inspirasi lah buat teman-teman kuliah di UT ini harusnya gimana gitu? Oke. Sering juga supaya Suntana jelasin di channel Suntana bagaimana tips kuliah di UT gitu kan ya. Yang paling kan teman-teman UT itu kan beda ya Pak, maksudnya kayak sama konvensional gitu kan ya. Kalau Suntana mah lebih ke belajar mandiri gitu kan ya. Meskipun Suntana dulu ada tatap muka karena beasiswa Sabtu Minggu, tapi kan memang pas tatap muka pun gak ada kayak tektokan seperti kampus lain. Lebih ke kalau bisa tatap muka pun lebih ke nge-review, kalau bisa ada yang hal yang ditanyakan baru sampaikan. Jadi memang UT itu ya mandiri banget. Suntana juga ya penuh perjuangan sih Pak, karena basic gak suka banget sama akuntansi, tapi karena dapat ya kesempatan gitu ya harus tanggung jawab lah ibaratnya. Jadi belajar memang mandiri, terlebih kan akuntansi hitungan banget gitu kan ya. Makanya Suntana dulu lebih sering ke banyak ngobrol sama teman-teman yang jago akuntansi. Kebetulan di kelas itu ada yang memang dia SMK-nya dari akuntansi ya, sering-sering lihat ini gimana gitu. Tapi terlebih modul UT pun kalau bisa kalian teman BMP ya, buku materi pokok pun itu udah gampang banget dipelajari sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya dengan sistem pembelajaran mandiri, meskipun bukunya tebal-tebal, tapi kalau memang kita baca teman-teman, baca ya kuncinya tuh jangan sampai gak dibaca sampai tuntas. Ya ini Suntana curhat sama Bapak, dulu ada aja mata kuliah yang Suntana yang nggak sampai tuntas bacanya dan nilainya pun jelek ya teman-teman. Tapi di saat Suntana berusaha dari baca dari awal sampai akhir, ya nilainya juga A.
Iya. Betul. Jadi Oke. kalau misalnya nanya tips bagaimana sih kuliah di UT, ya utamakan suka membaca aja dulu gitu. Minimal buku itu ya harus tamat gitu kan. Karena kan sumbernya dari situ semua. Harus hatam ya. Harus hatam lah teman-teman gitu. Harus hatam, minimal disentuh gitu ya. Nah, itu gitu. materi pokok itu. Karena memang dari situ sumber proses pembelajaran mahasiswa di UT dan kemandirian belajar ya sebenarnya, Betul, walaupun Pak. sana ikut tatap muka kalau dulu ya, tapi tetap proses pembelajaran secara mandiri itu harus dilakukan. Nah, oke Suntana, ada nggak sih manfaat yang kamu peroleh ya setelah kuliah di UT ini? Kemudian setelah kamu lulus kuliah di UT, itu kamu apa aktivitas yang kamu lakukan? Oke. Nah dulu kan kuliah 1 minggu nih Pak. Sebenarnya juga dulu sebenarnya semester 1 semester 2 nggak kerja sama sekali. Semester 3 mulai cari kerja, dulu sempat kerja di restoran. Cuman karena nilai keteteran 2 semester itu anjlok banget ya. Mungkin Bapak juga tahu dulu. Akhirnya resign dari restoran. Setelah itu Suntana dapat kerjaan freelance di perbankan yang kerjanya juga itu 2 minggu sekali. 2 hari dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu kuliah, Senin atau Selasa kerja di perbankan. Sampai lulus itu, sampai akhirnya lulus, Suntana udah S1, ditawarin jadi karyawan kontrak, sampai jadi karyawan tetap lah ibaratnya. Setahun setengah jadi karyawan tetap, cuman Suntana resign dari perbankan. Nah setelah resign itu Suntana coba jualan dan 8 bulan setelah jualan, alhamdulillah dapat tawaran dari Bapak untuk mengisi kekosongan Prondes UT Bandung. Iya. Nah, juga terima kasih nih ke Pak Angga sudah memberi kesempatan ya. Pak. Alhamdulillah. Ya jujur aja, nih teman-teman ya, Suntana ini tipe pekerja keras loh. Kalau saya perhatikan ya, terus dia itu kreatif orangnya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya ya, ini jadi inspirasi juga untuk teman-teman semuanya. Intinya tetap selalu memiliki motivasi yang tinggi ya. Kemudian kalau punya ide ataupun yang lainnya selalu kita luangkan ya, kemudian punya ide kreatif ya dilaksanakan gitu ya. Betul, Pak. Nah, kalau sekarang kan fokusnya di YouTube aja. Teman-teman, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman, dan UT ini memang memberikan manfaat untuk semuanya ya, baik mahasiswa yang sudah jadi alumni ternyata sekarang jadi YouTuber nih ya, yang sukses. Ini sudah subscribernya itu udah banyak banget gitu, dan tentu saja kami juga terbantu dengan video-video yang dibuat oleh Suntana ini ya. Baik Suntana, apa harapan Suntana untuk UT ke depan? Suntana berharap ya, pertama sih Suntana terima kasih dulu Pak nih sama UT, khususnya UT Bandung. Kuliah beasiswa di UT Bandung. Kemarin juga sempat kerja di UT Bandung dan sekarang bikin konten tentang UT gitu kan, yang memang dulu keluh kesahnya kan jadi Prondes nih Pak. Yeah. Banyak mahasiswa nanya masalah tuton nih, kalau teman-teman ingat. Suntana sedikit kesel juga, mahasiswa itu nanya masalah yang sama. Akhirnya iseng sebenarnya kan bikin nih teman-teman, bagi mereka yang gak ikut tuton solusinya gini-gini. Yeah. Akhirnya itu membludak. Nah Suntana kan dulu bikin kontennya ya ngevlog gitu kan, gak kepikiran bikin konten informatif gitu kan, terlebih masalah UT. Ya berkat UT bikin konten UT ternyata banyak yang nonton. Wah ternyata kayaknya ini nih pintunya baru terbuka dengan informasi UT gitu kan ya. Jadi Suntana dulu kuliah di UT, sekarang kemarin sempat kerja di UT, jadi materi-materi tentang UT-nya lebih banyak gitu kan, dan itu kesempatan. Dan Suntana lihat di per-YouTuber jarang banget yang bahas konten UT, jadi Suntana muncul, alhamdulillah sampai sekarang besar ini gitu kan ya, semua berkat UT gitu kan ya, alhamdulillah UT. Memang sih waktu itu kan pernah saya tanya ya, Suntana kamu sekarang lagi aktif apa, kerja apa? Enggak, sekarang saya lagi fokus bikin Gitu, ini. Pak. Oke lah, baik. Kemudian Suntana, ini nih sekali lagi nih, apa pesan-pesan buat teman-teman semuanya nih, khususnya mahasiswa UT? Buat seluruh teman-teman mahasiswa UT, baik itu mahasiswa UT Bandung ataupun di luar Bandung ya yang nonton video ini, satu sih kalian harus bangga, harus merasa sangatnya bangga gitu kan bisa kuliah di UT. Karena apa? Sekarang masa pandemi gitu kan ya, di saat kampus-kampus lain beralih ke dunia per-online, UT udah lebih dari 35 tahun gitu kan ya Pak ya. Terlebih UT itu negeri, teman-teman nih banyak yang nggak tahu UT itu negeri, jadi kita patut bangga gitu kan. Jadi kesempatan di luar pun teman-teman terbuka lebar. Kalau misal teman-teman banyak mendengar kayak kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab, kayaknya misal yang paling hoax yang terbesar itu kuliah di UT itu masuknya gampang, susahnya lulus, itu tidak benar ya teman-teman. Kalau itu kembali lagi ke diri teman-teman. Jadi sebenarnya memang di UT itu tantangannya berat juga, karena kan dengan sistem pembelajaran mandiri. Terlebih kalau kitanya awalnya nggak suka baca, tapi kan SD, SMP, SMA kita lebih banyak guru yang menjelaskan. Pas masuk kuliah di UT kita dituntut untuk kayak membaca mandiri, diskusi pun terbatas. Jadi memang teman-teman itu patut bangga. Kalau Suntana masih lebih motivasinya gini Pak. Teman-teman yang mendapatkan nilai A di UT
itu lebih tinggi derajatnya ibaratnya daripada teman-teman di kampus lain yang mendapatkan nilai A gitu kan. Karena UT belajar mandiri bisa dapat A itu luar biasa. Di kampus lain dapat A itu pasti aja ada kontribusi dari dosennya, kehadiran dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau dapat A di UT itu murni dari pemahaman teman-teman mempelajari buku materi pokok. Jadi itu pesannya semangat, jangan putus asa gitu kan ya, meskipun UT itu kan fleksibel, meskipun kita kegiatannya banyak, tapi minimal luangkan waktu untuk baca. Percayalah semuanya kalau bisa teman-teman rajin baca, terlebih informasi ini teman-teman, informasi seputar UT itu teman-teman jangan sampai kurang update karena UT baik pun UT Bandung ataupun UT lain pun itu tuh sudah jor-jorannya, mohon maaf kata-katanya, dalam memberikan informasi. Cuman kadang teman-teman itu kayak saya telat dapat info padahal UT itu kayak bisa nge-WA ya, nge-message ke pesan, bahkan nge-broadcast berbagai macam pun informasi. Cuman banyak aja teman-teman yang ibaratnya nggak tahu informasi. Nah itu berarti kembali lagi ke teman-teman yang harus update minimal ya medsos UT Bandung bisa harus sering dilihatin karena informasi-informasi pasti banyak di situ. Jadi akhir kata semangat terus, percayalah UT itu luar biasa gitu kan ya, kita patut bangga bisa kuliah di UT dan Suntana bangga menjadi mahasiswa UT, kuliah di UT, dulu alumni UT dan sekarang bikin konten-konten tentang UT. Oke, sip. Oke, Suntana ya, Siapa? teman-teman semuanya, ini cerita inspirasi ya dari Suntana ya. Jadi semoga tetap semangat walaupun nanti setelah lulus dari UT menjadi alumni UT ya, tetap berkarya ya. Dan Suntana ini masih juga nih bantu-bantu UT kemarin ya. Jadi Ya, panitia betul. diskurs seni ya tetap diundang ke UT Pusat membantu UT dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang bisa kita bincangkan ya pada hari Ya, ini. Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten bersama lagi ya. Siap-siap, amin Pak, siap Nanti ditunggu. paling sama Eris ya. Boleh. Eris, kalau nonton video ini cepet hadir ke sini ya, diundang nih sama Iya. pembimbing kita. Eris itu salah seorang alumni juga yang jadi selebgram dan juga entrepreneur. Oke, teman-teman, makasih Suntana ya. Terima kasih kembali Pak. Mudah-mudahan Suntana tetap semangat Amin, dan juga siap. sukses. Amin. Dan juga ya subscribernya tambah banyak juga. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Suntana dan juga channel saya ya. Ya, subscribe ya, kita bangga, luar biasa keren. Oke teman-teman semuanya, semoga tetap semangat, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.